Shalom. Damai halo kakak dan adik-adik. Damai adik. Terima kasih waktu dan kesempatannya kakak dan adik-adik bisa duduk bertahan di sini untuk mendengarkan materi kita pada saat ini. Topik pembelajaran kita pada saat ini itu berdoa. Jadi kita berdoa. Di sini ayat yang menjadi panduan kita pada saat ini terambil dari Matius 6 ayat 5 sampai yang 15. Sebelum kita membacakan Matius 6 ayat 5 sampai yang 15. Sebelum kita membacakan ayat Alkitab ini, ada tujuan pembelajaran yang kita harus capai, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran yang kita harus capai. Yang pertama itu peserta katekisasi dapat memahami apa itu berdoa. Yang kedua, peserta katekisasi dapat menunjukkan sikap berdoa. Yang ketiga, peserta katekisasi dapat mempraktikkan berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk dalam materi kita, mari kita menyanyi satu lagu dulu. Hari ini kita sambut. Kita ajak teman-teman semua kita berdoa. Semangat sedikit ya. Adik-adik, sebelum kita memulai materi kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal belajar kami hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Apapun yang kami dengar sebelumnya Tuhan, itu boleh sesuai dengan firman. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam pengantar. Di sini ada puisi dan kita harus membaca puisi ini
ada pertanyaan dari puisi tersebut. Ada 3 pertanyaan. Jangan menangis. Pakai uang yang warna merah. Doa di langkah awal iman. Di sunyi hati yang masih belajar, kami datang dengan langkah bergetar. Bukan karena kami sudah sempurna, tetapi karena Engkau setia menerima. Tuhan, ajar kami berdoa, bukan dengan sekedar kata yang terucap, melainkan hati yang berserah dan hidup yang mau Engkau bentuk. Di masa muda yang penuh dengan tanda tanya, kami mencari arah dan makna. Pegang tangan kami yang lemah, agar tak hilang di jalan dunia. Saat kami ragu, kuatkan iman kami. Saat kami jatuh, angkat perlahan kami. Jadikan doa nafas kehidupan yang mendekatkan kami padamu Tuhan. Dalam katekisasi kami belajar mengenal, bukan hanya dengan pikiran, tapi juga dengan hati yang kekal. Bentuklah kami jadi saksimu, hidup dalam kasih, setia selalu, kini dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Dari puisi ini, dari puisi di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini yang bagi Sesuai kelompok tadi. sesuai kelompok. Yang tadi. Kelompok. Yang tadi. Iya kan? Iya dong. Yang tadi. Kita kan nomor 1 tuh. Ini apa makna doa bagi peserta katekisasi dalam puisi di atas Tuhan sejak awal. Doa nafas kehidupan. Ada di pinggir tuh apa? Apa tadi? Apa itu benar? Apa yang aku tanya? Apa dan pertanyaan? Ini pertanyaan. Saya tanya. Nafas kehidupan. Tanya itu. Nafas kehidupan. Kita hebat. Kita tahu harinya sebenarnya apa. Itu bukan sih. Sudah selesai. Dari sini. Kita sudah dari doa pada puisi tersebut. Maknanya adalah doa adalah nafas kehidupan sebagai untuk orang beriman dan untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Sekian. Terima kasih Ari. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertanyaan di sini, mengapa penting bagi orang muda untuk belajar berserah dan mengenal Tuhan sejak awal? Di sini tuh kenapa penting kita berserah kepada Tuhan? Karena tanpa Tuhan itu kita tidak tahu apa yang akan
terjadi sebentar besok gitu. Jadi kita harus menyerahkan kita punya diri, menyerahkan seluruh kita punya kehidupan kepada Tuhan. Terus yang berikut, kenapa kita mengenal Tuhan sejak awal? Karena mana kita tidak kenal kan, kita sudah berserah kita punya diri kepada Tuhan. Jadi kita harus tahu Tuhan ini, kita itu harus tahu orang yang kita serahkan kita punya kehidupan itu, kita harus kenal dia. Mana kita kayak kita percaya sama Tuhan saja begitu, tapi kita tidak kenal dia begitu. Itu yang menurut saya. Terima kasih Adis. Dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kakak bahwa kesimpulannya kita berdosa bagaimanapun pertanyaan Iya. oh, nomor 3 itu bagaimana bus ini menggambarkan peran Tuhan dalam perjalanan iman kita. Bagaimanapun kalau kita sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan atau kegagalan dalam diri kita, tapi ketika kita ingin berubah kita harus ikhlas atau berani untuk menyampaikan dosa kita kepada Tuhan lewat doa kita, dan pastinya kita tidak pernah putus dalam doa karena kita tahu bersama doa itu adalah nafas kehidupan kita. Ketika kita tidak berdoa berarti kita mati. Kalau kita berdoa berarti kita masih hidup dalam Kristus itu. Terima kasih Adis. Mungkin ada tambahan dari kakak? Ya, tambahannya bahwa pertanyaannya bagaimana peran Yesus, peran Tuhan itu dalam puisi yang ada. Jadi menurut kelompok kami dari puisi yang ada kita dapat melihat bahwa bagaimanapun keberdosaannya kita, bagaimanapun kelemahannya kita, ketika kita mau datang sama Tuhan berdoa, tidak hanya lewat ucapan tadi dalam puisi, tapi hati kita mau datang dengan sungguh, Tuhan pasti akan menerima kita. Dalam kelemahannya kita, Tuhan pasti yang akan kasih kuat kita. Jadi jangan pernah berhenti berdoa karena alasan kita berdosa, tapi justru karena doa itu maka kita yang berdosa tadi akan menjadi layak menjadi anak Tuhan. Terima kasih kakak. Terima kasih adik-adik yang sudah berdiskusi. Sekarang kita masuk dalam materi. Kita masuk dalam materi. Pengertian doa. Doa merupakan sebuah aktivitas yang erat hubungannya dengan Tuhan. Dalam kekristenan sehingga muncul semacam ungkapan bahwa doa adalah nafas kehidupan sebagai orang percaya. Kegiatan doa bukanlah sebuah rutinitas, tetapi juga ibadah menjadikan pusat kehidupan kita sendiri. Dari zaman Yesus ada di muka bumi hingga pada kelahiran para rasul di Yerusalem bersama jemaat mula-mula, doa menjadi energi setiap pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita manusia. Yang dilakukan dalam Alkitab banyak contoh atau tips bagaimana kita berdoa. Seperti ada doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami, Yesus berdoa, di mana Yesus berdoa semalam-malam, atau yang di ayat Alkitab, Elia berdoa dan Hana berdoa, dan juga Mazmur doa atau pribadi dan lainnya. Teman-teman, adik-adik, untuk pembiasaan perilaku berdoa dalam Alkitab bagi remaja dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan keluarga dan guru di sekolah. Contohnya kita berdoa bersama keluarga, berdoa bersama orang tua atau guru juga di sekolah, gitu. Serta guru rohani tempat kita beribadah. Kerjasama antara keluarga dan pendidikan ini sangat penting dalam pembentukan perilaku pada remaja saat ini. Orang tua memainkan peran utama dalam memberikan contohnya ini, orang tua memberikan kita contoh bagaimana kita berdoa atau kita melakukan doa bukan hanya berdoa sejak kita naik, bukan hanya kita berdoa sebelum kita makan atau sesudah kita makan atau saat tidur begitu, tapi kita harus berdoa saat kita punya refleksi pribadi begitu. Kita harus berdoa secara pribadi atau kita
kita harus membangun hubungan dengan orang tua atau keluarga dan di rumah, dan memperkuat komitmen dan mendapatkan komitmen bagi remaja saat ini. Di sisi lain, guru di sekolah memiliki tanggung jawab atau nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan hari lepas hari, atau membantu remaja dalam memahami dan menghayati ajaran agama secara lebih mendalam. Doa juga ini adalah menunjukkan kualitas hubungan orang percaya dengan Tuhan atau kualitas kerohanian, dan doa menjadi utama bagi orang-orang percaya, sehingga doa bukan saja menjadi formalitas atau rutinitas sebagai orang percaya, melainkan terjalinnya hubungan yang erat intim terhadap Sang Penciptanya. Nah teman-teman, doa ini adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Seorang berbicara kepada Tuhan mengungkapkan rasa syukurnya atau permohonan, penyesalan, atau puji syukur. Atau doa juga membantu kita menyadari bahwa doa bukan hanya sekedar hafalan kata-kata, tetapi relasi pribadi yang hidup dengan Tuhan. Jadi inti dari berdoa adalah keterbukaan hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan untuk menunjukkan sikap berdoa kita lahir dari diri sendiri. Cara sikap berdoa yang baik, begitu. Atau sikap lahirnya misalnya duduk dengan sopan atau tenang, lipat tangan, kepala tertunduk. Sikap batin lebih penting, yaitu hormat atau rendah hati dan sungguh-sungguh. Kita diajak untuk tidak hanya terlihat doa saja, tetapi kita benar-benar menghadirkan Tuhan dalam hati kita atau pikiran kita. Nah, untuk kita mempraktikkan doa dalam kehidupan sehari-hari ini, contohnya berdoa tidak hanya dilakukan di gereja atau saat kegiatan tersebut, atau contohnya kita berdoa saat berkumpul begini, kita juga harus membangun hubungan dengan Tuhan itu secara pribadi begitu. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dan kita diajak untuk membiasakan diri untuk berdoa dalam berbagai situasi apapun, seperti sebelum dan sesudah makan dan sebelum tidur, saat menghadapi kesulitan, atau saat kita mendapatkan apa yang kita sudah inginkan, kita juga jangan lupa berdoa, karena kita itu dikuatkan dengan doa begitu. Maupun kita saat bersyukur atas hal-hal baik, kita harus berdoa, dan doa menjadi bagian dari gaya hidup dan membantu kita untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin hanya itu saja materi pembelajaran kita pada saat ini. Kita masuk dalam kesimpulan untuk menyimpulkan materi kita tadi, yaitu di mana doa adalah sangat penting bagi kita manusia atau orang-orang percaya, atau hal ini memperlakukan kerjasama antara orang tua, keluarga, atau pembimbing rohani dengan teladan pembelajaran yang konsisten. Dan kita dapat memahami bahwa doa adalah kebutuhan hidup rohani yang mencerminkan kedekatan kita dengan Tuhan, atau ini bukan hanya sekedar formalitas saja. Sekian dari materi kita pada saat ini. Mungkin ada menambahkan dari adik? Tidak. Doa ini tentu bukan hal yang buat kita, dan sudah sering kali kita bahas
beginilah dan sebagainya. Coba kita dulu yang dengar, doa. Kemudian yang kakak kita harus mau ingatkan juga tentang challenge kita minggu ini, ya. Berlaku mulai hari ini. Jadi jangan karena hari ini sudah ibadah baru kamu bilang itu sudah 10 menitnya kita dengan Tuhan, tidak. Jadi berlaku mulai hari ini 10 menit satu hari untuk waktu kita dengan Tuhan, mau isi dengan doa, mau isi dengan baca firman, mau isi dengan hal-hal yang baik intinya 10 menit itu hubungannya kalian. Dikaris, ingat catatan penting ketika berdoa jangan tertawa. Terima kasih. Makasih kakak. Mungkin masih ada lagi dari adik-adik yang lain. Untuk itu mari kita menyanyi satu lagu. Doa mengubah segala sesuatu.
senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah kami tadi, bahkan ketika kami boleh ada dalam kelas katekisasi siang hari ini. Engkau boleh menyertai, memberkati setiap kakak-kakak pemateri dari STTGKS, bahkan setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh menerima materi. Biar apapun yang telah disampaikan, apapun yang telah kami pelajari hari ini, tentang bagaimana penggunaan internet dan media sosial, tentang doa itu sendiri dalam kehidupan kami sebagai orang muda, sebagai orang Kristen, biarlah setiap materi ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, bahkan itu menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kakak-kakak dari STTGKS, biarlah Tuhan juga terus memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Setiap tugas-tugas yang ada, biarlah daripada hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kepandaian daripada Tuhan, mereka dapat menyelesaikan sekolah mereka dengan baik, mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik, dan apapun yang menjadi hasil mata kuliah mereka ya Tuhan, mereka dapat meraih itu dengan terbaik, dan mereka dapat menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Setiap kami juga begitu ya Tuhan, biarlah kami dapat memakai masa muda kami dengan baik untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Sebentar ketika kami akan kembali, Tuhan tuntun sertai kami, biarlah kami boleh tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing, dan biarlah ketika kami kembali, kami juga membawa pulang kami sejahtera Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, dengar dan sambutlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kakak. Sekian dari pembelajaran kita pada saat ini.